أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas tentang masalah nikah, dan di dalamnya ada beberapa masalah. Pertama, masalah definisi nikah, dalil-dalil syariatnya apa. Kemudian yang kedua, hukum dan hukum disyariatkannya nikah itu kenapa. Kemudian yang ketiga tentang hukum nikah dan cara memilih istri. Jadi insya Allah benar, walaupun tidak benar lah, tapi sekarang kita benarin insya Allah ya. Dengan adanya manajemen keluarga ini, kita berharap semoga kehidupan keluarga kita semakin hari semakin baik dan semakin didasari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti benar-benar terbukti ayat Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling berhubungan dekat, berkasih sayang di dunia, nanti di akhirat, di hari kiamat akan saling salah menyalahkan. Illa al-muttaqin, kecuali jika hubungan itu dibangun di atas dasar takwa. Jadi kalau kita mau utuh keluarga kita, bangunlah dengan dasar takwa. Bapaknya bertakwa, ibunya bertakwa, anak-anaknya bertakwa. Inilah Allah katakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan istri-istrimu. Itu yang kita inginkan insya Allah. Makanya dalam rangka itu kita mempelajari teori-teori fikih al-a'ilah ini, fikih keluarga ini, sehingga semakin hari semakin ketakwaan yang mendasari kehidupan berkeluarga kita. Sekarang terkait dengan al-mas'alatul rabi'ah min ahkamil khidbati wa adabiha. Hukum-hukum khidbah dan adab-adabnya. Oh, ini saya salah dulu nih. Ya udah, pada anak jangan sampai salah lagi. Saya salah dulu cara khidbahnya, adab-adabnya. Al-khidbatu, apa sih khidbah? Hiya izharur raghbati fi zawaji bimra'atin muayyanatin wa ilami waliha bidzalik. Khidbah, lamaran dalam Islam ialah menjelaskan keinginan untuk menikahi seorang wanita yang sudah diincar-incar itu tertentu, dan memberitahu walinya tentang masalah itu. Jadi nggak ada kaitannya sama cincin tuh ya, nggak ada kaitannya sama bawa buah-buahan, berombong-rombongan roti buaya, ntar jadi buaya benaran tuh suaminya, ntar didoain nanti. Ketawa ibu sekarang. Dulu suaminya didoain sama keluarganya jadi buaya. Itu tradisi-tradisi orang lain. Oh, kalau soal datangnya sendiri mau orang tua itu teknis, ya kan? Kemarin ada teman kita datang melamar, sini dekat sini ini dimarah-marahin, kenapa sendiri, katanya kurang ajar kamu nih. Lah, sendiri mau sama-sama aja. Mana orang tuamu, katanya. Ya, yang mau nikah orang tua itu saya, ya kan? Kalau saya ya saya yang datang. Nanti udah tahu nego baru aja orang tua. Benar juga teorinya kan? Jangan ntar datang orang tua ditolak pula, malu-maluin aja. Ini tradisi kita ini menyulitkan banget hidup kita ya. Sederhana aja Islam kita, karena Rasulullah katakan, iza ra'aitum imra'ah, kalau kamu melihat seorang wanita yang mengagumi kamu, datangilah keluarganya. Datangi keluarganya. Itu khidbah. Yang namanya khidbah siap ditolak dan siap diterima. Kalau ditolak alhamdulillah, kalau diterima. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak bunga tidak sekuntum. Harus begitu caranya. Dunia tidak sudah dongkalor tuh. Ada kalau dongkalor depan situ. Rezeki tidak akan tukar, nggak akan kemana. Walaupun dia nggak mau, udah rezeki dapat juga. Ada aja caranya kan. Sederhana. Itu yang disebut dengan khidbah. Wa min ahkamil khidbati wa adabiha, di antara hukum khidbah dan adab-adabnya, satu,
tuhramu khidbatul muslimi ala khidbati akhil ladzi ujiba li talabihi walau ta'ridan. Diharamkan menkhidbah, ya, khidbah seorang muslim, diharamkan seorang muslim mengkhidbah terhadap khidbah saudaranya sama muslim. Jadi kalau seorang wanita ini sudah dikhidbah oleh saudara kita yang lain sama muslim, kita nggak boleh lagi tuh. Ya kan? Ini dikejar-kejar tuh, diakal-akalin, pergi lagi ke dukun untuk gini-gini kan, tambah payah, tambah panjang kesalahan-kesalahan. Ketika dia sudah menjawab permintaannya, walaupun dalam bentuk isyarat apa gitu kan. Karena kalau Rasulullah katakan kalau perawan itu diamnya suku tuha, kalau ditanya diam berarti mau. Ya kan? Kalau janda baru terang-terangan iya atau enggak. Ya. Wa alima tsani bi ibahatil awal. Sedangkan yang kedua, apa itu yang kedua? Orang yang kedua maksudnya? Oh, sedangkan ya, wa alima tsani bi ijabatil awal. Sedangkan yang mengkhidbah itu mengetahui jawaban dari yang khidbah awal. Iya, yang kedua, yang mengkhidbah yang kedua. Kan yang dilarang mengkhidbah lagi wanita yang sudah dikhidbah. Dengan syarat dia sudah tahu. Kalau dia nggak tahu ya mau diapain? Tinggal dia kasih tahu aja. Wanita harus jujur ya. Saya tidak bisa, atau keluarganya harus jujur bahwa dia sudah dikhidbah. Kenapa ada sabda Rasulullah SAW, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhi hatta yankiha aw yatruk. Tidak boleh seorang laki muslim mengkhidbah atas khidbah saudaranya sampai dia menikahinya atau dia tinggalkan, tidak jadi menikah. Ya kalau sudah jelas tidak jadi, kita boleh masuk lagi. Atau setelah nikah, ya sudah, stop dah. Jangan ditunggu sampai bercerai, didoain nanti tuh. Bisa tunggu sampai, nah itu bahaya juga, sekarang bahaya. Wadzalika lima fit taqaddum lil khidbati minal ifsad 'ala al-awwal wa iqa'il adawah. Hikmahnya kenapa? Itu akan melakukan kerusakan dan mendatangkan permusuhan antara yang mengkhidbah yang pertama dengan yang kedua. Emang hidup ini unik ya. Padahal sederhana aja, kita terus cari lagi yang lain. Tapi orang nggak mau begitu itu. Pokoknya itu gitu kan. Itu Allah sudah tanamkan begitu dalam hati kita. Yang kedua, yuhramu tasrihu bi khidbatil mu'taddal ba'in. Diharamkan mengkhidbah secara terang-terangan wanita yang dalam keadaan iddah yang tolaknya ba'in. Tolak ba'in itu tolak apa? Nggak bisa rujuk lagi. Bisa karena tolak 3, sudah jatuh 3 kali tolak, karena sudah jatuh 2 kali kan, jadi yang ketiga. Atau bisa karena apa? Karena enggak, wanita menuntut cerai. Ya, apa istilahnya tuh? Khulu, bisa karena khulu. Itu namanya tolak bain ya. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Ini ayat ini terkait dengan janda yang sedang dalam keadaan iddah. Ya. Allah katakan, tidak masalah lah kalau kamu tawarkan kepada keluarganya, kepada walinya untuk mengkhidbah wanita-wanita yang sedang dalam masa iddah. Jadi tidak boleh langsung, harus dengan bahasa sindiran. Fa yajuzu lahu at-ta'rid ka'an yaqul, boleh dia mengusulkannya ya, seperti wadidtu an yuyassirallahu limra'atan salih. Saya ingin sekali Allah mudahkan bagiku seorang wanita yang saleh. Padahal tujuannya adalah dia itu. Au inni uridu zawaj fanafil haraj. Ya, fanafyul haraj 'anil mu'arrid bil khidbah yadullu ala adam jawaz at-tasrih. Atau mengatakan sebenarnya saya ingin menikah nih, tapi enggak dikasih tahu kan? Kepada siapa kan?
Makanya menafiul haraj, menghilangkan haraj itu perasaan yang tidak enak dalam diri kita. Berarti Allah hindarkan agar kita tidak tersinggung dan sebagainya, menunjukkan itu tidak boleh ditasrih. Makanya Allah katakan fala junaha, itu menafikan haraj kan? Ya, itu menunjukkan dia tidak boleh ditasrih. Faqad yahmilu al-hirsu ala zawaj ala al-ikhbar bi inqida'i iddatiha qabla inqida'iha wa amma al-mu'taddat ar-raj'iyah fayahrumu hatta at-ta'rid li'annaha fi hukm az-zawjat. Faqad yahmilu al-hirs ala zawaj. Kadang-kadang ya kecenderungan untuk menikah itu kan kuat sekali. Untuk mengkhabarkan apa? Selesai masa iddah. Sebelum selesainya masa iddah. Ya. Jadi kita harus lihat emang, ya, harus tahu ketika ini masa iddahnya masih belum habis, kita jangan tasrih. Ya. Harus tahu betul. Kalau ingin juga melamarnya atau tunggu masa iddahnya selesai. Tapi amal mu'taddat raj'iyah, mu'taddah wanita yang beriddah yang mungkin rujuk kembali, ya seperti dia 1 atau 2 cerainya, haram di khidbah. Kenapa? Karena dia masih dalam masa rujuk. Statusnya ini masih dalam suami pertamanya. Ingat ya, ini perbedaan ya. Yang boleh di khidbah wanita dengan tanpa tasrih, tampaknya jelasan itu adalah wanita yang dalam keadaan iddah yang memang tidak rujuk. Seperti dia nikah, sudah cara yang ketiga atau dia khulu gitu kan. Makanya disebut dengan bain ya. Nyata sudah dia itu sudah enggak hak suaminya lagi. Tapi kalau dia baru cerai 1, baru cerai 2, itu suaminya masih berhak untuk balik. Jangan di khidbah, haram. Man istushira fi khatibin aw makhlubatin wajib ali an yadhkura ma fihima min mahasin wa masawi wa la yakunu dhalika min al-ghaibah bal min an-nasihati al-muraghab fiha syar'an. Siapa yang diberikan isyarat ya untuk bagi seorang khatib lelaki yang mengkhitbah, ya kan, atau makhtubah atau wanita yang dia khidbah, wajib bagi keduanya menjelaskan kebaikan dan keburukannya. Ini tidak termasuk ghibah. Karena ini bagian dari nasihat yang dianjurkan dalam Islam. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika mengkhidbah wanita itu, dia ditugaskan seorang sahabiat namanya kan, atau istrinya gitu kan, tolong kamu lihat ininya, selidiki. Itu artinya apa? Kalau dia cacat ini Rasulullah nggak mau dong, ya kan? Tapi Rasulullah pasti nggak ada cacat dong. Jangan pula kita sekarang, Rasulullah aja nggak pernah ya. Kita kan bukan Rasulullah. Kita laki-laki yang mengkhatib juga harus menjelaskan mahasin dan masawi kita, aspek baik dan aspek keburukan kita. Seperti saya ini temperamental, ya kan? Kaki saya ini panjang sebelah, pincang. Jalan saya ini pincang. Tuh mata saya ini juring. Harus dijelaskan baik oleh utusannya maupun oleh dia sendiri, nggak boleh disimpan-simpan karena banyak fakta ya. Setelah menikah itu terjadi penyesalan. Ada orang nikah semalam cerai, 2 malam cerai, sebulan cerai. Kenapa? Tidak seperti apa yang dia gambarkan. Hidung lepas. Masya Allah. Gigi yang lepas itu, hidung lepas. Jadi itu harus dijelaskan ya. Oh ini nggak sesuai sama tradisi kita, nggak ada kaitannya. Ini demi maslahat kita semua. Al-khidbatu mujarrad wa'din bizawaj. Khidbah itu hanya sebatas janji untuk menikah. Wa ibda'ir raghbati fi, dan menjelaskan keinginan. Walaysat zawajan, belum terjadi pernikahan. Lidzalika yabqa kullu minal khatib wal makhtubati ajnabiyyan 'anil akhar. Oleh sebab itu antara si khatib yang mengkhitbah dan yang dikhitbah berlaku hukum umum selama ini. Ini enggak, udah tenteng-tenteng berjalan-jalan.
Karena kita itu kan sudah tunangan saya. Oh itu kan tunangan kan baru janji saja, baru komitmen untuk menikah. Hukumnya belum terjadi. Karena penghalalan yang tadi diharamkan itu kalau terjadi akad nikah. Kita udah barat banget kayaknya ya. Udah western banget kita ini. Bahkan melebihi. Ya kan? Itu Masya Allah ya, ini luar biasa ini penyakit sosial kita ini. Udah kemana-mana dibawa itu. Malam minggu ngapel lah, saat mulai itulah cara ini kan. Jadi jauh-jauh tuh udah dia Facebooknya udah hidup tuh, udah Sabtu tuh udah, Jumat tuh udah kasih kirimin macam-macam SMS kan. Ingat ya, ini kita ingin menjaga ya, makanya anak kita kalau kita dulu terlanjur, ada yang terlanjur dulu nggak? Banyak. Istighfar kepada Allah dan coba terapkan pada anak kita hukum ini agar kita tidak terjebak melanggar peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Pak kelihatan itunya jamnya. Oh, berapa menit lagi? 10. Al-mas'alatul khamisah. Persoalan yang kelima, hukmun nazar ilal makhtubah. Hukum melihat kepada calon wanita yang dikhitbah. Man arada an yakhtuba imra'atan yusra wa yusannu lahu an-nazaru ila ma yadhharu minha 'adatan kawajhiha wa kaffayha wa qadamayha. Li hadits Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ji'tu li ahaba laki nafsi fasa'ada an-nazaru ilayha wa sawwabahu thumma ta'ta ra'sah. Siapa yang ingin mengkhitbah seorang wanita disyariatkan, lihat, disyariatkan dan disunnahkan untuk melihatnya. Tapi apa? Yang pantas, yang biasa saja boleh dilihat seperti wajah dan kedua telapak tangan dan kakinya. Kenapa tuh? Kenapa itu? Hah? Orang mukmin dia udah tahu, lihat dari wajah tuh udah tahu deh. Oh ini cantik di luar doang, dalam payah ini. Tahu dia. Makanya iman takwa harus ditingkatkan. Ini standar yang luar biasa. Standar Islam ini luar biasa. So dengan melihat telapak tangan, ini tari udah ketahuan nih. Bagaimana di dalam-dalamnya udah ketahuan nih. Lihat ini. Kukunya kotor, panjang. Berarti jorok nih orang ini. Lihat kuku kakinya. Ya kan? Ini rapi nih, bersih nih. Nah, berarti bersih orang nih. Jadi kalau dia bisa membersihkan ini biasanya itu berarti concern dalam membersihkan yang lain. Ini dilihat hidungnya doang. Jempolnya udah hitam, udah panjang, melingkar-lingkar kukunya. Nggak pernah dilihat. Ya. Wallahu alam, kayaknya begitu. Makanya nggak perlu lagi lihat yang lain. Ada hadis dari Sahal bin Sa'ad. Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya datang untuk memberikan diriku kepadamu. Jadi untuk kepada Rasulullah cukup begitu saja. Karena kadang-kadang menjadi saksi itu Jibril, malaikat gitu yang menjadi khatibnya ya, yang menjadi walinya. Lalu Rasulullah melihat dia dan lalu tatap mukanya dan lalu Rasul mengangguk-angguk. Artinya ini oke juga nih. Kira-kira begitu ya. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis Abi Hurairah juga, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahu rajulun. Saya berada di sisi Rasulullah lalu dia didatangi seorang laki-laki fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Dia mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari Ansar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anazarta ilaiha?" Rasul berkata kepadanya, "Apakah Anda sudah lihat?" Qala la. Belum. Lalu Rasul katakan, "Fazhab fanzur ilaiha." Lihat. Pergi kamu dan lihat. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Karena di mata seorang Ansar itu ada sesuatu. Seperti tadi kan saya katakan, lihat matanya, ketahuan ini wanita taat nih. Oh ini wanita materialistik nih. Baru sebulan dirong-rong habis untuk setahun nih. Ya kan? Kurang ini, kurang itu. Ya kan? Hancur kita. Wa hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al." Siapa yang mengkhitbah seorang di antara kamu seorang wanita, ya, jika di antara seorang kamu mengkhitbah wanita, jika dia mampu melihat apa yang boleh dilihat, lihat apa yang boleh
lihat seperti muka, telapak tangan dan kaki, maka hendaklah dia lakukan. Faqala fa khatabtu imra'atan fakuntu atakhabba laha. Ini Jabir mengatakan setelah mendengar hadis Rasulullah ini dapat angin dia, dapat lampu hijau dia. Tadi sahabat nggak mau tuh, tadi saking ininya, lihat nggak pakai lihat, menjaga gitu kan. Rasulullah kan manusia juga, tahu kelemahan-kelemahan kita. Nah si Jabir ini dapat angin, dapat lampu hijau dari Rasulullah, lalu dia sembunyi-sembunyi mengintip seorang wanita yang dia inginkan. Hatta ra'aitu minha, sampai saya lihat dia mada'ani ila nikah, faktor-faktor yang mendorong saya untuk menikahi dia. Berarti yang dilihat wajahnya doang dong, ya kan? Fatazawwajtuha, lalu saya nikahi dia. Wal hikmatu min dzalik, hikmahnya adalah anna an-nazar ad'a li khutuwatiha fi nafsihi, li hadwatiha fi nafsihi. Bahwa melihat itu lebih bisa menarik perhatian ke dalam dirinya. Kalau nggak dilihat gimana dong? Kayak beli kucing dalam karung, udah karungnya bau lagi, kucingnya kurap lagi. Bagaimana mungkin? Wa min samma ad'alil ulfa wal mahabbah. Oleh karena itu nanti lebih kuat dorongan kepada kasih sayang dan cinta, wa dawamal mawaddati fi ma bainahuma dan kasih sayang yang terus menerus di antara kedua. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wa qad khataba imra'atan, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW kepada Al-Mughirah ketika dia telah mengkhitbah seorang wanita, unzur ilaiha, coba kamu lihat, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, itu lebih pantas untuk kalian nanti langgeng kalau sudah dilihat duluan. Ya ai takunu bainakum al-mahabbat wal ittifaq, nanti di antara kedua terjadi kasih sayang dan kesepakatan. Nah, beginilah jamaah sekalian rahimakumullah. Adab-adab menkhitbah itu di kita ini sangat-sangat longgar. Khitbah itu bukan khitbah lagi, kayak udah dinikahi gitu kan. Nggak boleh keluar dari adab-adab Islam, yaitu kita hanya boleh dibolehkan melihat muka, telapak tangan dan kaki. Lebih dari itu diharamkan. Kalau mau lihat dinikahin lagi lah, dinikahin dulu lah, baru dilihat yang lainnya. Taib, kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam bishawab.